Saudara Pemkab Siak Riau melakukan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG menyerap produk pangan dan jasa dari UMKM lokal dalam penyediaan bahan baku. Beberapa diantaranya seperti sayur, daging, ikan, dan telur ke dapur Satuan Pelayanan Gizi. Program Makan Bergizi Gratis yang sudah lama bergulir di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, memiliki keterkaitan erat dengan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Karena program nasional ini wajib menyerap produk pangan dan jasa dari UMKM lokal dalam penyediaan bahan baku seperti sayur, daging, ikan, dan telur ke dapur Satuan Pelayanan Gizi. Ketentuan mengenai penyerapan produk UMKM diatur dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025. Afni, Bupati Siak berharap perlunya pemerataan kontribusi dalam menyerap pelaku UMKM agar semakin banyak pelaku usaha kecil yang dilibatkan secara maksimal dalam program MBG di Kabupaten Siak. Ratusan pelaku usaha lokal dan koperasi di Kabupaten Siak telah menjadi bagian dari rantai pasokan dapur MBG. Tim Kompas TV Kabupaten Siak, Riau. Saudara, program MBG di Kabupaten Siak wajib menyerap produk UMKM agar mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Bagaimana pelayanan MBG dapat mencapai ke wilayah pesisir? Kita bahas bersama Bupati Siak Afni Zulkifli berikut ini. Selamat pagi Ibu, ini kan kalau di Kabupaten Siak ini kan penerima manfaatnya itu mencapai 150.000 ya Ibu ya. Bagaimana nih Pemkab nih memastikan untuk penerimaan ini sampai ke wilayah pesisir dan juga di wilayah terpencil Ibu? Ya, selamat pagi Mbak. Pertama saya mau menyampaikan dulu bahwa di awal-awal program ini dulu mulainya itu nyaris tidak ada pelibatan pemerintah daerah justru ya, awalnya di awal-awal. Jadi kami pun, agak kesulitan karena penerima manfaatnya adalah, masyarakat di daerah, tetapi kok pelibatan pemerintah daerahnya minim sekali. Nah, karena waktu itu sepertinya dari BGN mengejar kuantitas, jadi mengejar, jumlah jangkauan seberapa banyak. Nah, sementara, yayasan, mitra, dan, SPPG itu mereka itu justru adanya di kota-kota, jadi di pusat kota gitu. Karena itu kalau pertanyaannya bagaimana, penyerataannya di wilayah pesisir dan daerah terpencil, justru saat ini belum ada satupun yang terlayani di daerah 3T. Karena itu kami makin ke sini baru ada pelibatan Pemda, barulah keluar ada SM Mendagri di Maret 2026, lalu mulai, saya melihatnya pelan-pelan Pemda baru mulai diberikan kewenangan untuk memberikan, stimulus pengawasan dan lain sebagainya. Hanya saja, ya kalau dibilang terlambat sih, memang dari awal nggak ada libat Pemdanya gitu loh Mbak. Jadi kalau untuk siapa penerima manfaatnya biasanya yayasan dan mitra justru jalan sendiri bersama, untuk mencari titik-titiknya. Nah, itu yang sempat saya sayangkan di awal, tapi karena ini adalah program prioritas nasional, programnya Bapak Presiden, ya kami selaku kepala daerah ya harus harus aktif, menyampaikan bahwa ini loh penerima yang tepat sasaran, ini yang harusnya dapat, ini harusnya digesa. Jadi, kami sampai sekarang terus berkoordinasi dengan Korwil, BGN, baik di Korwil Siak maupun Korwil Provinsi Riau, dan bahkan saya juga sampai datang ke BGN untuk meminta percepatan khususnya pada wilayah pesisir dan daerah terpencil, gitu Mbak. Baik Ibu, berarti progresnya sejauh ini untuk di daerah terpencil dan juga di wilayah pesisir ini seperti apa Ibu? Eee, Justru belum ada. Jadi, itu dia yang kita sayangkan, mengapa tidak dari awal melibatkan, pemerintah daerah. Tapi karena kan yang tahu daerah itu pemerintah daerah gitu, bahkan, saya sempat sempat dulu di awal menyayangkan ada statement bahwa, "Oh ini program berhasil tanpa melibatkan pemerintah daerah, tapi langsung ke penerima sasaran." Padahal instrumen pemerintah daerah itu kan penting ya, untuk memastikan bahwa programnya Bapak Presiden betul-betul dijalankan, dengan baik di daerah. Jadi memang di awal ya, Mbak, ya, ini saya bilang di awal tuh di tahun 2024 2025, mohon maaf, itu, saat saya menjabat itu kok
kok kurang ya koordinasi. Jadi kami ini, saya selaku kepala daerah, kami yang justru lebih aktif gitu, lebih aktif, bukannya apa ya Mbak, karena kan ini sirkulasi ekonominya kan sangat besar sekali kalau memang tepat sasaran dan rantai pasoknya betul-betul dijaga dengan baik. Apalagi saat ini terjadi pergeseran anggaran transfer daerah untuk program prioritas nasional, salah satunya adalah MBG. Jadi kami harus betul-betul memastikan bahwa setiap uang rakyat ini tepat sasaran. Nah, hari ini di Kabupaten Siak sudah ada 59 SPPG, Mbak. Alhamdulillah itu sudah menjangkau lebih dari 130.000 masyarakat Siak. Nah, namun sampai saat ini khusus di wilayah 3T itu memang belum ada progres. Maksud saya belum ada progres tuh belum terlayani. Kalau progres sudah mulai ada. Jadi sudah mulai berdiri fisiknya, tapi sampai hari ini kami terus berkomunikasi dengan BGN supaya ini dilakukan percepatan karena menurut pandangan kami justru daerah 3T ini harusnya menjadi prioritas. Nah, karena program ini kan programnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini kan baru-baru sekarang dilibatkan secara aktif, jadi nggak ada kata terlambat, tapi dari sebelum pun kami diinstruksikan, kami sudah melakukan dorongan dan pengawasan supaya program ini betul-betul dilaksanakan tepat sasaran. Baik, di Pemkab Siak ini kan nantinya akan menyerap UMKM ya Ibu ya. Targetnya ini berapa UMKM yang akan diserap Bu untuk keperluan dari SPPG ini? Nah, jadi begini Mbak, kembali lagi ini ya. Jadi saya ini kalau versinya BGN Riau ya Mbak ya, saya adalah kepala daerah pertama nih di Riau katanya yang mengumpulkan yayasan mitra. Jadi SPPG, yayasan itu kemarin saya ahli gizinya semua saya kumpulin nih jadi satu. Nah, saat itu dari diskusi kami bersama-sama dengan semuanya, saya melihat ada persoalan pada rantai pasok. Jadi sulit dapur untuk menyerap UMKM. Ini awalnya ya Mbak, saya juga melihat kekhawatiran itu. Tentu saja saya selaku kepala daerah berharap sirkulasi ekonomi dari dapur adanya SPPG ini memberikan manfaat untuk UMKM lokal, tapi ternyata sempat ada persoalan. Nah, sekarang kami wajibkan setiap dapur wajib minimal melibatkan minimal tiga UMKM, itu wajib. Bahkan bila mana mereka tidak melibatkan UMKM, ya kami bersurat, Mbak. Kami memberikan teguran, lisan, lalu kami bersurat kepada Korwilnya. Lebih banyak kami pakai WA juga di grup kami ini, ya kami laporkan gitu. Karena izin Mbak, itu tadi di Pemda kami nggak punya kewenangan untuk suspend kan bukan di kami gitu. Tetapi kan sekarang kami sudah bisa merekomendasikan baru sekarang. Nah, makanya kami sekarang pelibatan UMKM dari laporan sampai tadi malam ada sekitar 150 UMKM untuk pelibatan dari 59 SPPG. Tapi saya belum puas gitu. Saya belum puas karena kalau satu dapur itu dapat laporannya per 2 minggu misalnya 500 juta, lalu 1 bulannya dia dapat 1 miliar, hitung kasarnya, mereka itu setelah saya cross check pada beberapa titik, pelibatan UMKM-nya hanya pada komoditi yang kecil-kecil. Yang besar-besar mereka masih beli ke pasar induk yang berada di luar Kabupaten Siak, bahkan di luar dari Provinsi Siak. Provinsi Riau. Nah, ini kan harusnya nggak boleh terjadi begitu. Nah, rantai pasok ini adalah PR utama dari MBG dapur. Karena gini, ada 2 persoalan yang saya lihat yang kami temukan, makanya kami menekankan harus UMKM yang harus dijaga secara hulu dan hilirnya. Pertama, dapur dia akan mencari margin harga, Mbak. Dia nggak mau beli nih sama UMKM karena harganya di UMKM itu kan produknya kan produk kecil ya. Jadi misalnya kayak tempe gitu. Tempe paling satu UMKM dia misalnya buat 100 papan tempe itu gitu. Harga jualnya misalnya anggaplah 100 gitu. Tapi ketika si pemilik dapur yayasan kan satu yayasan bisa punya 10 mitra maksimal itu. Kalau 2 yayasan saja sudah ada 20 dapur, dia akan hitung-hitungan ngambil ke partai yang besar, ke pasar induk yang besar di luar Siak, dia dapat margin harga yang lebih kecil. Nah, jadi nggak ketemu ini barang gitu. Jadi mereka pasti larinya ke pasar induk atau pemasok dari luar Provinsi Riau. Itu sudah kami temukan. Nah, makanya
PR berikutnya ada yang mereka keluhkan adalah kuantitas dan kontinuitas dari produk gitu. Mereka beralasan kepada saya, loh kami mau nyerap UMKM, tetapi bisa nggak dijaga kuantitas jumlah barangnya itu terus ada sesuai kebutuhan dari dapur. Nah, dan saya melihat fenomena bahwa UMKM ini awal-awalnya kayak dibiarkan sendiri dan tidak dibina juga, tidak ada komunikasi antara UMKM dengan dapur sehingga terserap dengan baik. Jadi persoalan utamanya itu kalau faktanya di lapangan memang sulit UMKM itu masuk ke dapur karena persoalan harga dan kuantitas barang. Jadi jumlah barang yang harus terjaga. Itu persoalannya, Mbak. Contoh contoh sayur kacang panjang misalnya. Petani kami di Bunga Raya mengeluhkan produknya tidak diterima nih oleh dapur karena belum janjian kan katanya. Nggak ada oh nggak bisa terima, menu kami nggak ada kacang panjang, menu kami ini. Ya kalau gitu harusnya pemilik dapur, berkoordinasi misalnya dengan camat, lurah, kepala desa, camat, atau kami di dinas kami, sehingga kami tahu menu dapur ini 6 bulan ke depan apa, 3 bulan ke depan apa. Baru kemudian dikomunikasikan dengan petani untuk menanam sesuai dengan menu dan ada kepastian bahwa hasil panen petani tersebut wajib diterima saat musim panennya. Nah, itu yang kami coba jaga saat ini, Mbak. Jadi UMKM yang terlibat. Jadi meskipun hari ini sudah ada 150 UMKM yang dilaporkan kepada saya oleh Korwil BGN sudah terlibat di dapur MBG, saya masih belum puas selaku kepala daerah karena masih banyak PR rantai pasok. Rantai pasok inilah PR utama penyerapan UMKM di dapur-dapur kami di Kabupaten Siak. Baik, kita berharap nanti di Kabupaten Siak ini untuk bagaimana penyerapan UMKM-nya ini bisa maksimal begitu ya Ibu untuk program MBG Ya. di Kabupaten Siak. Terima kasih Ibu Afni, Bupati Siak ini sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Salam sehat Ibu. Terima kasih.